Nah itu dia gerejanya. Tapi saat ini kita sudah ada lahan dan sudah punya sertifikat. Tuhan memberkati Pak Dedi. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya. Ya puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, seperti cuplikan video yang kita tonton bersama, bahwa kali ini kita akan mendengarkan dan melihat sebuah pengakuan yang sangat amat luar biasa dari Bapak Pendeta, di mana gereja telah ditutup berulang-ulang kali hingga pada akhirnya mereka ambil keputusan untuk beribadah atau bergereja di kolom jembatan. Tetapi Tuhan menitipkan pemerintahan yang sangat luar biasa, yaitu Kang Deddy Mulyadi, membantu mereka membuat gereja. Ya, penasaran bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton video ini sampai selesai. Silahkan. Yeay guys, welcome back di Stefanus Channel guys. Oh guys, aku lagi ada di pinggir kali CBL Bekasi ya. Kalau dari belakang aku dari selatan, kalau lurus kita ke arah pantai utara Bekasi. Nah tepatnya aku hari ini ada di depan Gria Family Bekasi. Oh guys, aku ini mau ajakin kalian jalan-jalan ke gereja yang baru saja dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti apa gerejanya? Jaket Salvator New Blue Japan Edition. Selain jaket ini punya tampilan yang keren, jaket ini juga udah ada wheelset tertanamnya ya. Jadi kalian nggak perlu lagi pakai rompi anti angin. Dan ini ada hoodie-nya yang bisa dilepas pasang. Nah kalau kalian takut kepanasan, jaket ini juga punya aeroflow yang bisa dibuka tutup. Males ganti jas hujan saat hujan, cukup pakai jaket ini aja. Cobain di badai, dan ketika pulang aku buka baju aku tetap kering. Mantap banget. Dapatkan jaket ini cuma di Tokopedia Salvator Official Indonesia. Dan sekarang let's go. Ini di sebelah kanan kita Gria Family. Nah di kiri kita ini adalah sungai besarnya Bekasi ya. Tuh ada sungai tuh, CBL arah ke pantai. Oke guys, lalu terus ini dia ya, perempatan pertama. Di sini kita belok kiri ya guys ya. Nah ini kita menyeberangi sungai BCL nih. Kita lihat ya sungai BCL Bekasi ya, yang dibenerin Kang Deddy. Ini dari selatan, dari Bogor. Kalau kanan sono ke pantai utara. Bersih ya guys ya. Oke, kita lurus terus ya. Ini sebentar lagi kita sampai gerejanya, karena gerejanya itu ada di pinggir kali dan pinggir tol. Itu dia guys, di depan ada kelihatan tol yang baru. Sini dia, di sini kita belok kiri ya. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di pinggir tol nih. Ya, ini tol apa sih? Nggak tahu namanya ya. Pokoknya tolnya mahal lah guys. Lalu terus kita melihat kebo ya. Wah, gumoong. Ya, gumoong di sini pada budek guys. Kayaknya biasa dengar suara knalpot ya, jadi budek. HKBP Philadelphia. Nah di sini kita masuk ke sini ya guys ya. Kita tetap menyisirin pinggir tol. Nah jadi aku sempat ngonten ke sini waktu pembongkaran kali Bekasi, dan aku nggak sengaja menemukan gereja ini ya. Dan aku dapat informasi kemarin di YouTube-nya mereka nggalang dana. Kemungkinan mereka udah dikasih izin sama Kang Deddy untuk mendirikan gereja guys. Kita melewati jembatan ya. Wah serem kali nih. Nah ini katanya jembatan juga yang bangun gerejanya ya. Jadi swadaya. Nih sungainya ini rada kotor nih yang sini nih. Oke, ini dari area pembongkaran. Oh, kita lewatin ya. Ini serem banget. Ini ngenes amat nih ya. Nah, dengar-dengar gereja ini adalah gereja usiran dari Bekasi kota, guys. Ini ada mobil, guys. Oh, berarti tadi jembatannya bisa lewat mobil ya. Oke, kita lurus terus. Ini kita masuk ke ini ada apa ya? Oh, ini ada lomba burung, guys. Cowok-cowok pada lomba burung. Mungkin balapan burung ya. Tuh ya, ini jadi parkiran nih. Oke, ini dia, guys. Ini parkiran motor, kiri parkiran mobil ya. Nah itu dia gerejanya, yang dibantu sama Kang Deddy Mulyadi ya. Ini kayaknya rame banget, kayaknya mereka lagi sukacita ya, karena gerejanya mau dibangun. Bapak orang asli sini bukan? Asli sini. Ibu asli sini. Ibu ini satu keluarga. Pak Misar, ini namanya kampung apa Pak? Pulau Putar, Tambun Utara, Bekasi. Bekasi. Ini gereja ini udah lama Pak? 9 tahun namanya. 9 tahun ya. Iya. Oh, tapi Bapak rumahnya sebelah mana? Kampung. Oh kampung. Iya. Kesini ngapain ini? Main aja main. Nggak ada masalah kan warga sini? Enggak. Bapak agamanya naon? Islam. Nah selama keberadaannya gereja sini mengganggu lingkungan sekitar nggak? Enggak. Izinkan nggak mereka beribadah di sini sebenarnya? Ya, boleh nggak? Boleh. Masing-masing agamanya. Tapi boleh kan? Boleh. Kan ibu juga boleh sholat, dia juga boleh ibadah dong ya? Iya. Bener nggak Pak? Iya. Itu namanya toleransi. Ada rezeki Pak buat Bapak. Oke, sini aku ketemu bapak-bapak ya. Pak, nama siapa Pak? Orang Siahaan. Sirai atau jemaat Oh, anggota jemaat. Bapak anggota jemaat? Iya. Artinya kan bukan di sini gerejanya. Iya bukan. Pertama di mana gerejanya dulu? Di Elok. Mulai tahun 2000 ya, kami sebagai warga jemaat yang berlatar belakang etnis suku Batak
sudah banyak di beberapa lingkungan perumahan wilayah Tambun. Kami menginginkan ada tempat beribadah yang representatif. Diri ini tahun 2000 ya, 2002. Mulai beribadahnya dari rumah ke rumah. Tapi di tengah perjalanan tetap mendapat protes dari warga. Awalnya mempersalahkan kalian beribadah mengganggu kami lalu lintas. Kemudian kami mengambil solusi, udahlah kita beli sebuah ruko aja, tempat jalan yang sangat depan kan, tidak mengganggu ini. Mana? Nah, itu pun di demo, berarti mereka tidak suka kami beribadah. Di tengah perjalanan kami solusinya membeli tanah, itu yang di Cicalen. Yang di Bekasi ya. Nah, itu kami ada pemilik tanah menyetujui transaksi penjual belian dengan syarat kami sudah di depan mengatakan ini untuk tempat beribadah untuk gereja. Yang punya lahan menyatakan setuju. Kemudian kami harus mengadopsi peraturan SKB Menteri. Lebih dari cukup mereka menandatangani. Di tengah perjalanan ada massa yang memprovokasi bahwa kami membayar orang-orang yang menandatangani, menyogok. Diuji di pengadilan bahwa Philadelphia sudah memenuhi syarat formil, dimenangkan, tidak bersalah dalam pengaduan proses izin. Pemerintah sama masyarakat tempat mencoba mengajukan kasasi ke pengadilan yang lebih tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membuat jawaban bahwa ini bukan persoalan nasional, persoalan daerah. Sehingga apa yang diputuskan pengadilan tinggi Bandung itu sudah inkrah. Dalam putusan itu diperintahkan supaya pemerintah Kabupaten Bekasi memenuhi apa yang dimintakan oleh Philadelphia, karena secara prosedur formal mereka sudah benar. Itu mah Ibu Neneng mengalihkan tanggung jawabnya bahwa ini adalah, kalau saya sebagai bupati nggak masalah, tapi masyarakat, ketika masyarakat kami bilang ini sudah dapat izin dari pemerintah, tergantung pemerintah, kami tidak punya ini. Oh, jadi lempar-lemparan. Itu dari tahun berapa keluar izinnya? Salah itu 2012 berapa ya? 12 ya? Berapa 12. Berarti udah 13 tahun sampai sekarang. Iya. Belum dikeluarkan. Iya. Jadi kami mencoba salah itu dulu. beribadah, yang penting beribadahlah dulu. Penting kami memenuhi kebutuhan rohani. Tapi kenapa harus ada izin? Karena minoritas ya, takut diusir ya? Iya, sebetulnya mereka mengargumentasikan izin itu lemah. Supaya bubar, mereka menggunakan berbagai cara. Toa yang kencang-kencang. Terima kasih, terima kasih kepada Pak Kapolres kita. Di tanah kami, Pak. Milik kami, di tanah kami. Terus melemparin kodok, kotoran, bau jengkol, sehingga kami tidak nyaman, khususnya perempuan yang ketakutan. Mereka membuat satu opini ketika beribadah malam Natal, pendeta kami disebut menganiaya seorang ustadz. Kebetulan saya satu-satunya yang masih memberanikan diri untuk saksi mata di situ bahwa pendeta kami itu Pak Panjaitan ada di lokasi itu sampai saya diperiksa di Polres. Ternyata dia terbukti. Itu tekanan palsu. Pengadilan udah menang. Iya, menang. Pemerintah Bekasi harus mengeluarkan izin mendirikan Betul. bangunan. Oke, kita udah nanya warganya ya, ternyata nggak keberatan warga-warga sekitar sini. Sekarang kita masuk ke gerejanya, yuk kita ketemuin Bu Pendeta. Selamat datang HKBP Philadelphia Resort Duren Jaya. Oke, ini sampai ngadain acara kayak nikahan ya. Di ST ini warga, ini Muslim ya? Bu, Muslim Bu? Muslim. Oh, warga asli sini. Iya. Bu, ini ada gereja gini keberatan nggak Bu? Sih ya biasa aja, kalau saya mah tahu, kalau yang lain saya nggak tahu deh. Ibu keberatan nggak ada gereja sini? Nggak keberatan. Jadi nggak apa-apa kalau mereka mau gereja. Iya. Malah bisa jualan juga kan? Ya udah makasih Bu. Masing-masing anunya Pak. Iya. Ya terserah dia mah agama lain apa. Ya agamanya sendiri ya. Kalau sholat boleh di rumah? Lah boleh. Nggak ada yang larang kan? Lah orang. Oh iya, ya udah makasih Bu. Oke, kita cari Bu Pendetanya ya. Iya. Dari Bogor. Oh guys, ini kita ketemu sama Bapak siapa namanya? Nadia Kerenhat. Saya sebagai penatua di HKBP Philadelphia. HKBP Philadelphia sudah lama bergumul dan pernah disegel, diusir di Jejalin. Tapi saat ini kita sudah ada lahan dan sudah punya sertifikat. Mohon bantuannya Pak Dedi. Tuhan memberkati Pak Dedi.
Pak, kalau Bu Gembala ada nggak? Aku mau ngobrol. Ada. Sini dia, permisi. Wah, Bu Gembala, cakep amat Bu hari ini. Iya. Ini siapa? Saya Majelis Hamonangan Manurung. Mau membangun gereja, namun kita belum ada izin gereja. Oh, itu teh ngumpulin dana belum ada izin juga. Kirain teh habis aku ngonten, mungkin Kang Deddy nonton terus kesini, Bu ini izinnya, terus Ibu silakan galang dana. Bukan ya? Bukan. Berapa kali pindah ini gereja ini? Wah, sebelum proses hukum itu kita udah mengalami pengusiran berkali-kali di perumahan, kemudian di lahan gereja, kemudian di depan gereja itu kan kami masih punya menyisakan tanah itu. Kami terkenal dengan ibadah pinggir jalan saat itu. Iya. Kami ibadah di pinggir jalan itu dari 2012 sampai 2014. Ternyata udah ngumpulin dana, uangnya udah ada mungkin. Kalau uang nggak ada masalah ya Bu ya, untuk bangun gerejanya. Tapi IMB yang harusnya udah dimenangkan di pengadilan. Nah ini kita lihat di zaman Kang Deddy ini, mohon buat Pak Deddy. Gimana Bu? Mohonnya Bu, harapannya Bu buat Kang Deddy. Harapan kami buat Bapak Gubernur, kiranya kami dibantu untuk supaya keluar izin mendirikan bangunan gereja kita. Sudah menang di pengadilan, sudah ingkrah begitu. Jadi kiranya Pak Gubernur boleh membantu kami dan ada izin sehingga kami boleh membangun gereja, beribadah. Kan semua agama sebenarnya berhak untuk beribadah ya. Oh guys, thank you banget udah mengikuti perjalanan aku hari ini jalan-jalan ke gereja yang katanya dibantu Kang Deddy. Di Indonesia seharusnya pandangan mayoritas dan minoritas saling menghormati dan menjunjung tinggi kesetaraan, bukan hanya dalam konteks hukum ya, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Saudaraku, Indonesia memang sebagai negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, dan budaya, harusnya menjadi contoh bagaimana perbedaan bisa dirangkul dan dihormati, bukan menjadi sumber konflik. Ya, saling menghormati, baik sekelompok mayoritas maupun minoritas harus saling menghormati perbedaan keyakinan, budaya, dan hak masing-masing. Dan tentunya itu sudah telah dilakukan oleh kaum minoritas, karena memang kaum minoritas itu mengajarkan untuk mengasihi sesama. Tetapi yang kita lihat di era sekarang bahwa mayoritas tidak menerima akan hal tersebut, sehingga terjadi penutupan gereja di mana-mana. Dan seperti video yang kita lihat bahwa pada akhirnya mereka ambil kesimpulan untuk beribadah di kolong jembatan, karena memang sangat sulit untuk kaum minoritas mendirikan sebuah tempat untuk beribadah. Kemudian kesetaraan akses. Tidak boleh ada diskriminasi dan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan keadilan, baik
bagi kelompok mayoritas maupun minoritas. Dan yang berikutnya, toleransi. Mayoritas memang memiliki peran penting dalam menunjukkan sikap toleransi dan memberikan ruang bagi minoritas untuk berekspresi dan menjalankan keyakinannya. Namun sayangnya hal tersebut tidak terjadi ya karena malah justru sebaliknya, kaum mayoritas selalu mengintimidasi kaum minoritas. Dan disinilah kita lihat bahwa dalam pemerintah tidak juga menangani dengan baik, sehingga pada akhirnya kaum mayoritas membuat semena-mena seakan-akan mereka lebih berkuasa di negara ini. Membangun dialog dan pemahaman yang lebih baik antara kelompok dan membantu mengurangi ketegangan dan prasangka. Ini lebih parah lagi. Pendidikan multikultural. Pendidikan yang menekankan pentingnya beragama dan menghargai perbedaan harus menjadi fokus untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Nah, saudara-saudara, tantangannya stigma dan diskriminasi. Kelompok minoritas seringkali menghadapi stigma dan kriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Benar, ketidakkeseimbangan akses, ketidakkeseimbangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan masih menjadi masalah yang sangat besar yang perlu diatasi. Polarisasi dalam masyarakat yang diperparah oleh media sosial dapat memperburuk hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Nah, di sini kita akan melihat peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran kunci dalam menegakkan hukum, melindungi hak-hak minoritas, dan memastikan kesetaraan akses bagi semua warga negara. Namun hal tersebut yang kita lihat sekarang, bahwa kebanyakan minoritas itu memang tidak diperhatikan. Kalau seperti misalkan dalam 2 orang telah membahas agama, kemudian yang satunya dianggap menista agama, seperti Abdul Somad yang sering bilang di kayu salib Kristen itu ada jin kafir. Nah, itu yang seharusnya menjadi masalah, karena itu sudah memfitnah dan juga penistaan agama namanya. Tapi itu tidak dipermasalahkan oleh pemerintah, bahkan dilaporin juga tidak ada tindakan. Sedangkan Zakir Naik yang dari jauh-jauh sana, dari India sana datang ke Indonesia disambut dengan baik-baik. Dan datang pembahasannya bukannya Quran tetapi Kristen, Alkitab Kristen. Tetapi kita lihat dari pendeta-pendeta Kristen ketika menyanggah akan hal tersebut, justru itu dianggap penistaan agama dan pasti akan dipenjarakan. Itulah tindakan pemerintah terhadap kaum mayoritas dan minoritas. Masyarakat menilai sendiri ya. Kemudian masyarakat perlu aktif dalam membangun dialog, meningkatkan pemahaman tentang keberagaman dan menolak segala bentuk diskriminasi. Kalau untuk ini minoritas bisa sih, tapi apakah mayoritas bisa? Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh masyarakat yang harmonis dalam beragama. Namun hal ini memerlukan komitmen dari semua pihak, baik dari pemerintahan maupun masyarakat, untuk membangun budaya saling menghormati, menghargai perbedaan, dan juga menjunjung tinggi kesetaraan. Ya saudaraku, dan puji Tuhan, Tuhan telah menitipkan satu orang yang sangat luar biasa, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Kita doakan dia agar Tuhan terus memberkati dan terus jaga, berikan umur panjang. Karena saya yakin bahwa Tuhan akan telah melindungi orang-orang baik, orang-orang yang tidak jahat dan tidak memandang dari mana kaum beragama. Karena yang kita dengarkan dari video yang sudah kita saksikan, bahwa mereka sudah mendirikan beberapa gereja namun ditutup. Berbagai macam cara mereka mencari alasan untuk menolak pembangunan gereja, hingga pada akhirnya mereka bergereja di
kolom jembatan, dan puji Tuhan, Tuhan gerakan hati Kang Deddy Mulyadi sehingga pada akhirnya mendirikan dan mengizinkan mereka untuk membuat sebuah tempat ibadah. Puji Tuhan, kita doakan agar beliau selalu sehat, diberi kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Saudaraku, terima kasih juga buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel ini. Doa kami juga selalu menyertai saudara semua, terus diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, kebahagiaan, dan apa yang digumuli dijawab oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat semua, dan jangan lupa dukung dan juga support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share di seluruh grup-grup rohani agar banyak jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Ya saudaraku, terima kasih sekali lagi dan shalom, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Haleluya.